Untuk bunda-bunda semua, untuk bunda-bunda semua, untuk bunda-bunda semua yang mau menjelang proses persalinan, sebelum membeli beberapa perlengkapan bayi baru lahir, bunda semua harus tonton video ini sampai habis. Karena jika bunda kesalahan dalam memilih ataupun memilah produk ini, akan menjadi mubazir, bun. Oke, halo bun, bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Epan. Apa kabar bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezeki kita, bun. Amin. Untuk bunda-bunda semua yang baru muncul di channel YouTube ini, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengklik video ini. Tonton sampai habis ya, bun. Jangan di skip-skip. Dan untuk bunda semua yang sering muncul di channel YouTube ini, terima kasih yang sebesar-besarnya karena dukungan dan support bunda semua lah, sehingga channel YouTube ini bisa maju dan berkembang. Semoga kebaikan bunda semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk bunda-bunda semua yang lagi bingung banget mau mencari apa aja perlengkapan bayi baru lahir yang perlu disiapkan untuk perlengkapan menjelang proses persalinan nanti, pas banget di sini Mama Epan akan menjelaskan seputar beberapa perlengkapan bayi baru lahir yang menurut Mama Epan ya, ini pengalaman Mama Epan ya, yang terpakai cuman hanya sebentar, bun. Jadi ini semua bisa menjadi referensi bunda nanti untuk membeli perlengkapan ini, mau dibeli atau tidak, karena terpakainya hanya sebentar, bu. Sebelum kita jelaskan itu apa aja perlengkapan bayi baru lahir yang mungkin sangat sebentar digunakan, sebelumnya bunda harus pahami dulu dalam memilih dan kriteria perlengkapan bayi baru lahir untuk kita beli. Yang pertama itu menentukan warna ya, bun. Warnanya itu jangan dominan ke salah satu gender, jenis kelamin. Dia itu harus netral ya, bun, bisa digunakan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua yaitu adalah dapat digunakan dalam jangka panjang serta dapat disimpan ataupun awet, bun, barangnya. Yang ketiga yaitu adalah tidak perlu malu menggunakan perlengkapan bayi baru lahir yang lama ataupun menggunakan perlengkapan yang sudah pernah dipakai oleh saudara kita ataupun kakaknya yang terdahulu, bun. Yang keempat yaitu adalah pilihlah produk perlengkapan bayi baru lahir itu dengan size ataupun ukuran yang lebih besar, sehingga dapat bayi menggunakannya lebih panjang ataupun lebih lama lagi, bun. Oke, setelah tahu itu barulah bunda dapat menentukan dan memilih produk manakah yang mau bunda beli. Di sini ada beberapa produk menurut pengalaman Mama Epan yang hanya sebentar banget, bun, dipakai dan bisa menjadi referensi bunda mau beli atau enggak sih, bun. Karena sebenarnya produk ini ada sebagian yang memang penting dan sebagiannya juga itu enggak terlalu penting, bun. Dimana produk tersebut yaitu adalah yang pertama yaitu adalah boncer bayi. Sebenarnya produk ini nggak butuh sih, bun, karena boncer ini pengalaman saya ya, bun, hanya digunakan sampai dengan usia bayi itu kurang lebih dari 3 bulan, bun. Karena kalau dia di atas sudah 3 bulan itu gerakannya udah semakin aktif dan dia semakin tidak nyaman di dalam situ. Walaupun ada pengamannya, safety beltnya itu walaupun ada, tetapi kalau dia dikekang dalam keadaan dia tidak sedang tidur, dia itu kemungkinan tidak nyaman, bun, dan dia itu ingin bebas bergerak, bun. Jadi itu hanya terpakai dalam waktu yang sebentar. Di sini kalau anak saya kemarin cuma dipakai sampai dengan usia 3 bulan saja. Yang kedua yaitu adalah bantal menyusui. Yang mana bantal menyusui ini emang terpakai, bun, cuman itu dalam waktu dia masih bayi juga, bun. Sebenarnya ini nggak butuh sih, bun, karena kita bisa menggantinya dengan bantal biasa sehingga membuat kita tuh nggak terlalu repot, bun, untuk mencari dulu di mana tempatnya. Biasanya kayak gitu ya, bun, kalau
pengalaman saya kemarin. Bantal menyusui ini bisa kita ganti dengan bantal biasa, jadi bisa diletakkan di sini dan seperti biasa kita gunakan bantal menyusui. Nah, dan itu juga terpakainya hanya sebentar karena bayi itu cepat banget berkembangnya itu, Bun. Jadi bantal menyusui ini nih sebenarnya perlu nggak perlu sih, Bun. Kalau dibilang perlu bisa kita ganti dengan bantal biasa. Karena barang ini juga termasuk salah satu juga barang yang lumayan mahal ya, Bun. Harganya tuh di atas 100 ke atas. Yang ketiga yaitu adalah sofa bayi. Sofa bayi ini sama, Bun. Pemakaiannya hanya sebentar saja. Dia itu juga ada pengamannya ya, Bun. Ada yang menggunakan safety belt dan ada juga yang tidak menggunakannya. Dan bayi juga itu terpakainya sampai dengan usia 3 bulan, Bun. Kalau dia dalam keadaan sedang tidak tidur ya, Bun. Kalau dia sedang keadaan tidak tidur, dia itu ingin bergerak bebas. Kalau di atas sofa bayi ini, dia kan tempatnya lebih cembung ke bawah itu. Jadi sehingga membuat badannya itu susah bergerak dan membatasi gerakannya, Bun, dibandingkan dia ditidurkan di atas kasur ataupun tempat yang datar, Bun. Yang keempat yaitu adalah perlak bayi. Dimana sini saya hanya menggunakannya sampai dengan usia 40 hari. Karena kemarin kan itu posisinya anak saya itu kan kemarin waktu lahiran itu lagi musim hujan, jadi memang menggunakan pampers bayi ataupun popok sekali pakai. Jadi memang yang perlak ini gunanya kan untuk menjadi alas ompol ya, tetapi karena dia menggunakan pampers, jadi nggak perlu menggunakan alas popok ini. Dan perlak ini hanya saya gunakan waktu pada saat dia udah dimandikan dan mau dikeringkan. Tetapi lewat dari 40 hari dia itu udah nggak menggunakan perlak lagi, karena menurut saya lebih efisien waktu itu langsung digunakan handuk, dikeringkan dan diletakkan di atas kasur saja, Bun. Itu lebih efektif dan lebih cepat. Yang kelima yaitu adalah bantal peyang. Bantal peyang dipercaya oleh para ibu-ibu, dia itu bisa membuat kepala bayi bulat secara bagus ya, Bun. Tetapi ternyata memang bantal salah satu benda ataupun peralatan bayi baru lahir yang tidak direkomended dari Dinas Kesehatan ataupun Kemenkes, karena dapat menyebabkan yang namanya SIDS, yaitu kematian mendadak pada bayi baru lahir. Yang keenam yaitu adalah baju dan celana bayi ukuran 0-3 bulan. Biasanya kita para ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu baru itu banyak banget membeli pakaian dan celana ini untuk bayi baru lahir, yang ternyata itu hanya terpakai dalam waktu yang sangat sebentar, karena pertumbuhan dan perkembangan bayi itu sangat cepat, Bun. Saya lebih menganjurkan untuk boleh saja membeli perlengkap ini, tetapi tidak dalam jumlah yang banyak ya, Bu, sedikit saja. Dan itu dianjurkan untuk membeli yang celana dan baju untuk bayi ini nih, alangkah lebih baiknya membeli yang banyak dan untuk ukuran yang lebih besar, karena memang terpakainya itu bisa dalam waktu yang lama, Bun. Untuk pakaian 0-3 bulan itu hanya terpakai sebentar, dan saya menganjurkan ataupun merekomendasikan pakaian dan celana itu untuk sedikit saja dibeli, Bun, agar tidak mubazir. Yang ketujuh adalah set kasur bayi. Di sini saya merekomendasikan untuk set kasur bayi ini, tetapi dia itu hanya terpakai cuma sebentar, Bun. Memang itu tuh terpakai kalau nggak salah sampai 2-3 mingguan atau sampai sebulanan lah ya, Bun. Karena pengalaman saya ya, kan kasur bayi itu tempatnya tuh terbatas ya, ukurannya terbatas, dan dia itu kan balik lagi proses pertumbuhannya itu lebih cepat. Kalau anak saya kemarin dia memang ditidurkan di atas kasurnya, tetapi dengan beriringnya waktu dia udah nggak nyaman lagi tidur di atas kasurnya, karena kasur itu kan nggak terlalu besar ya, memang ukuran newborn. Pengalaman saya, bayi itu lebih nyaman dia itu ditidurkan langsung di kasur, Bun, dan dia bisa bergerak sebebas dan semaunya, dan dia bisa didekatkan kepada kita secara langsung, membuat ikatan antara bayi dan ibunya lebih dekat lagi, Bun.
Dan ini kasur bayinya itu hanya terpakai dalam waktu yang sangat sebentar, padahal harganya itu lumayan mahal bun, apalagi kita custom itu harganya lebih mahal lagi ya bun. Jadi itu kesimpulannya, hanya sangat sebentar tergunakan ataupun terpakai. Jadi kalau memang ibunda semua tidak memilih untuk membeli kasur bayi tersebut, bisa bunda semua membeli ataupun bed covernya saja, sehingga membuat lapisan tidurnya itu lebih empuk, tetapi dia juga masih dalam keadaan yang besar tempat kasurnya itu, karena kan langsung kasurnya sama dengan kita, dan itu lebih nyaman untuk bayi karena dia bisa bergerak semaunya bun. Lanjut ke perlengkapan yang selanjutnya, yaitu yang ke-8, yaitu adalah diaper bag ataupun tas bayi. Pengalaman saya, tas ini dipergunakan ataupun dipakai hanya dalam beberapa kali saja. Contohnya pada saat kontrol, imunisasi, ataupun jalan keluar. Tetapi di sini tas diaper bag ataupun tas bayi ini yang besar seperti ini lebih cocoknya digunakan untuk ibu-ibu yang memiliki ASI perah bun, karena dia penyimpannya lebih banyak. Tetapi kalau bunda semua yang tidak melakukan ataupun penyimpanan ASI perah, itu saya kurang menganjurkan, karena lebih baiknya menggunakan tas yang kita punya saja di rumah yang lebih besar. Karena itu pengalaman saya biasanya menggunakan tas saya sendiri. Di situ saya masukkan semua perlengkapan saya dan perlengkapan anak saya, karena di sini saya tidak menggunakan ASI perah. Tetapi kalau bunda semua memang mempunyai ASI perah, nggak apa-apa menggunakan diaper bag ini dan dia sangat terpakai. Selanjutnya barang yang ke-9, yaitu adalah selimut topi yang seperti ini. Ternyata selimut ini hanya terpakai cuman beberapa kali, dan itu hanya terpakai dalam usia dia 0-40 hari, yaitu pada saat kontrol dan imunisasi bun. Imunisasi juga itu sampai dengan imunisasi yang kedua, setelah itu tidak terpakai lagi. Itu sangat sayang banget kan, dan mubazir. Alangkah lebih baiknya dia menggunakan pakaian panjang yang langsung tertutup, lalu kita pakaikan ke topi, dan itu lebih efisien bun, serta lebih murah bun. Menggunakan selimut topi ini, satu harganya lumayan mahal dan terpakainya hanya sebentar banget bun. Oke, sekian dulu penjelasan dari Mama Epan beberapa produk bayi baru lahir yang mungkin sangat sebentar dipakai bayi. Semoga video ini menjadi referensi bunda-bunda semua dalam menentukan apa aja perlengkapan bayi baru lahir yang mau dibeli dan mau disiapkan. Pandai-pandailah bunda semua dalam memilah dan memilih untuk perlengkapan si kecil. Ingat ya bun, hati-hati, jangan semua perlengkapan itu dibeli dengan mengikuti hawa nafsu saja. Pikirkan juga memang bermanfaat dalam waktu yang sebentar ataupun dalam waktu yang panjang, dan memilih produk juga itu ingat kalau tips dari saya itu menggunakan, kalau bisa produk yang kita beli itu ada pengamannya, seperti dia tuh ada tasnya. Kalau ada tasnya itu bisa kita simpan lagi dalam waktu yang panjang untuk adik-adiknya nanti. Oke bun, sekian dulu penjelasan dari Mama Epan. Untuk bunda semua ada yang belum jelas ataupun mau di-reviewkan produk perlengkapan bayi baru lahir yang lainnya, boleh banget bun, silakan komentar di kolom komentar. Nanti Mama Epan insya Allah buatkan videonya dan Mama Epan jelaskan. Sekian dulu penjelasan dari Mama Epan, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Oh ya bun, jangan lupa ya bun dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share.